Pernahkah kita sangat kecewa dengan orang kita kenal yang mungkin bagi kita selama ini dia seorang yang rohani, seorang yang bijaksana, tetapi di satu titik dia mengambil keputusan yang salah? Mengapa seseorang dapat mengambil keputusan yang salah? Apa yang mempengaruhi seseorang di dalam mengambil suatu keputusan? Saat ini kita akan belajar dari satu tokoh bernama Yosia. Di dalam 2 Tawarikh pasal 34-35 kita membaca kisah Yosia yang memerintah sebagai Raja Yehuda. Nah, Yosia ini menjadi raja ketika berusia 8 tahun. Mengapa semudah itu? Karena ketika itu ayahnya itu yang memerintah sebagai kerajaan Yehuda dikudeta oleh orang-orang yang mengikut dia. Dikudeta sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah di istana. Nah, menurut saya Yosia melihat peristiwa yang sangat mengerikan ini. Usia 8 tahun, anak-anak tentu sudah mempunyai rekaman, memori di dalam ingatannya. Sehingga dia tahu persis betapa menyakitkannya ketika kerajaan ayahnya dikudeta oleh orang-orang yang mengikut dia. Nah, kemudian dia diasuh oleh seorang inang pengasuh. Kemungkinan juga sih bagi saya pengasuh inilah yang mengenalkan Tuhan kepada dia. Karena apa? Ayah dan kakek Yosia ini sebetulnya seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya di seluruh kerajaan Yehuda orang-orang mengabdi kepada dewa-dewa, bukan kepada Allah Yahweh. Bukit-bukit pengorbanan ada banyak di seluruh Yehuda, dan bait Allah, bahkan bait Allah itu tidak berfungsi lagi. Mereka bahkan menyembah dewa-dewa di bait Allah. Karena itu ketika diasuh, kemungkinan sih ya, Yosia ini mulai mengenal Allah dan mulai mencari Allah. Dikatakan di sini dia mencari Allah seperti nenek moyangnya Daud. Nah, di usia yang 16 tahun, ketika dia mulai remaja, dia sudah mulai bisa memerintah. Dan dia muncul sebagai seorang raja yang luar biasa, seorang tokoh reformator. Dia memulai pemerintahannya dengan menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Dia mulai menghancurkan semua bentuk penyembahan-penyembahan kepada berhala itu. Lalu akhirnya dia meminta bait Allah kembali dibangun, kembali difungsikan supaya bangsa Israel kembali menyembah Allah di bait suci. Nah, yang menarik ketika dilakukan pembaharuan atas bait suci, ditemukanlah kitab Taurat. Menurut para penafsir ini kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan kalau kita baca, pernyataan Tuhan sangat jelas. Kalau engkau mengikut aku akan memberkati engkau. Tetapi kalau engkau berbalik setia daripadaku, aku akan mengutuk engkau. Nah, kemungkinan sih ini begitu relevan bagi bagi Yosia ketika itu, sehingga dia menjadi sangat berduka mendengarkan firman Tuhan. Dia tahu mengapa bangsanya sedemikian kacau ketika itu. Dia tahu bahwa firman Tuhan dengan jelas berkata, karena mereka berbalik setia daripada Tuhan. Karena itulah dia kembali melakukan suatu reformasi yang lebih besar lagi. Dia mengadakan perayaan Paskah yang belum pernah dirayakan sejak zaman Samuel. Nah, ini menjadi satu perayaan Paskah yang besar sekali. Lalu kitab suci dibacakan, Taurat dibacakan. Dan Yosia meminta seluruh rakyatnya untuk bertobat dan mengikut Tuhan. Luar biasa pemimpin ini. Dia seorang pemimpin yang hebat, yang dikenang sepanjang masa. Tetapi apa yang kita lihat di akhir hidupnya? Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai 27, justru hal yang sangat tragis terjadi. Ketika itu kan ada 3 kerajaan yang sedang mencoba menguasai daerah Timur Tengah ini. Mesir,
Dari Afrika Utara itu, kemudian Asyur yang sudah mulai redup sebetulnya, dan Babilonia yang sedang muncul sebagai satu kerajaan yang besar. Nah, ketika itu Mesir sedang berupaya untuk berperang melawan Babilonia untuk merebut kembali daerah-daerah jajahannya. Nah, lalu diceritakan bahwa bangsa Mesir mulai turun tuh, gitu ya. Dikatakan bahwa Neko, Raja Mesir, mulai turun ingin merebut kembali daerahnya. Jadi sebetulnya mereka tidak sedang berperang melawan Yosia, tetapi Yosia justru turun melawan Neko. Neko sudah berkata bahwa apa urusanku dengan engkau? Aku tidak sedang melawan engkau, gitu. Nah, kalau kita dibaca di bagian lain, sebetulnya para nabi juga sudah diutus untuk memperingatkan Yosia. Tapi Yosia tetap ngotot. Dia turun untuk berperang melawan Neko. Padahal kerajaannya belum seberapa kuat. Sampai akhirnya dia berperang dan kalah. Dan pada akhirnya dia terbunuh. Gitu ya. Dikatakan bahwa maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah," dan akhirnya dia mati. Tragis sekali. Seorang yang sangat bijaksana, seorang tokoh reformasi bagi bangsanya, tapi justru di akhir hidupnya dikatakan dia mengambil keputusan yang salah. Nabi-nabi sudah memperingatkan dia, jangan. Bahkan Neko sendiri, orang yang tidak mengenal Allah Yahweh juga, sudah mengatakan rencana Tuhan. Tapi dia tidak menghiraukannya. Dia justru turun berperang. Mengapa? Mengapa dia tetap ngotot? Nah, bagi saya, ingatan masa lalu tentang bagaimana ayahnya dikudeta, itu merupakan satu memori yang sangat kuat yang mempengaruhi wataknya. Suatu insecurity, ketidakamanan ada di dalam dirinya kalau sudah berbicara tentang stabilitas politik. Secara rohani, ya, dia melakukan reformasi spiritualitas yang begitu hebat. Tetapi kalau sudah bicara tentang stabilitas, keamanan, politik, maka yang lebih cenderung mempengaruhinya adalah ingatan akan masa lalu. Suatu traumatis. Dia merasa tidak aman. Sampai akhirnya dia berupaya untuk mengamankan dirinya dari Raja Neko. Nah, dari sini kita belajar sebetulnya setiap keputusan yang kita ambil itu tidak selalu hasil daripada satu ketaatan kita kepada Tuhan. Meskipun kerap kali kita merasa sedang begitu taat kepada Tuhan. Karena masa lalu itu punya peranan. Ingatan akan masa lalu yang sangat kuat, yang menjadi suatu traumatik tersendiri bagi kita, itu sangat kuat mempengaruhi kita di dalam mengambil berbagai keputusan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mempunyai rasa takut terhadap misalnya terhadap kesehatan, karena traumatis keluarga yang pernah terserang penyakit yang sedemikian mengerikan misal. Ada rasa takut yang terhadap ekonomi misalnya, karena suatu masa mengalami suatu kebangkrutan di keluarga sampai menjadi sebuah traumatis. Sehingga saat ini keputusan-keputusan yang berhubungan tentang keuangan itu menjadi sangat kritis bagi dia. Apapun firman Tuhan, janganlah khawatir tentang apapun juga misalnya. Sedangkan burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Apapun firman Tuhan, kalau dikatakan apakah kamu percaya kamu dipelihara Tuhan? Percaya. Tetapi peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyakitkan itu kerap kali lebih mempengaruhinya. Kalau sudah berbicara tentang uang, tentang simpanan, tentang keamanan ekonomi. Nah,
Masing-masing kita mungkin punya traumatis tersendiri dari masa lalu kita. Apa yang bisa kita pelajari adalah kita perlu untuk membangun self-awareness, suatu kesadaran diri. Apakah setiap keputusan yang kita ambil ketika memilih pasangan, ketika memilih pekerjaan, ketika memilih arah studi lanjut, ketika kita akan membeli rumah dan seterusnya, apa yang lebih mempengaruhi kita? Apakah ada traumatis masa lalu yang sangat mempengaruhi akan keputusan kita saat ini? Ketika kita menyadarinya, maka kita bisa membedakan apakah keputusan ini adalah kehendak Tuhan atau ini hanya suatu dorongan dari dominasi peristiwa masa lalu yang masih terus ada di dalam ingatan kita, di dalam jiwa kita, yang membentuk karakter kita. Kiranya kita bisa belajar untuk lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan di dalam hidup kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati.